Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang seorang nabi yang sangat misterius, yakni Nabiullah Khidir alaihi salam. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah sosok Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini dan sering bertemu para waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Selamat dari buruan sang raja. Menurut satu riwayat, Raja Sulaiman bin Abdul Malik telah menyuruh menterinya menangkap seorang lelaki yang sangat dikehendaki untuk dibunuh. Ketika ia mengetahui perintah sang raja, lelaki yang dicari tadi segera melarikan diri. Dan lelaki itu lari ke kampung lain. Di kampung itu dia juga mendengar berita bahwa dirinya sedang dicari dan hendak untuk dibunuh. Dia semakin ketakutan dan dia kemudian lari lagi ke kampung lain. Di kampung itu pun rupanya sudah gempar berita itu yang menyebabkan dia lari lagi ke kampung lain. Begitulah yang dia dengar setiap dia pergi ke satu kampung. Akhirnya, dia terfikir untuk lari ke negeri di luar kekuasaan Raja Sulaiman bin Abdul Malik. Hingga pada suatu ketika, dia sudah sampai di satu padang pasir yang amat luas. Akan tetapi, di tempat itu tidak ada tumbuhan yang hidup, tidak ada air, dan tidak ada makanan apapun. Bahkan, nampaknya tempat itu adalah tanah yang tidak pernah diinjak oleh manusia. Tiba-tiba, di situ dia melihat seorang lelaki tengah mengerjakan sholat. Dia pandang di sekeliling orang yang sedang sholat itu, ternyata tidak nampak ada sebuah tunggangan, tidak nampak ada perbekalan, dan sebagainya. Dia begitu heran melihat lelaki itu, mengapa ia berada seorang diri di tempat itu. Dia lalu ingin mendekati lelaki itu, tetapi tidak jadi, karena dia sendiri ketakutan. Hatinya masih bertanya-tanya, ini manusia, ataukah ini jin? Akhirnya, dia beranikan dirinya untuk mendekati lelaki itu. Kemudian lelaki itu memandang ke arahnya, dan berkata, barangkali Sulaiman bin Abdul Malik yang membuatmu ketakutan, sehingga kamu tersesat ke tempat ini. Dia kemudian berkata, benar sekali Tuan. Lelaki itu berkata, mengapa engkau tidak membuat pelindung untuk dirimu sendiri? Dia bertanya, pelindung apa maksudnya? Lelaki itu lalu berkata, bacalah zikir seperti ini. Maha suci Allah, yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selainnya. Maha suci Allah, yang Maha terdahulu, dan tidak ada yang menjadikannya. Maha suci Allah, yang Maha kekal, dan tidak akan binasa. Maha suci Allah, yang Dia setiap hari dalam kesibukan. Maha suci Allah, yang Maha menghidupkan, dan yang Maha mematikan. Maha suci Allah, yang telah menciptakan, apa yang dilihat dan tidak kelihatan. Maha suci Allah, yang mengajari segala sesuatu, tanpa pengajaran secara langsung. Dalam zikir tersebut terdapat pernyataan, bahwa Allah setiap hari atau waktu berada dalam kesibukan. Ini sebenarnya ada ditemui di dalam Quran, yaitu ayat yang mengatakan, setiap waktu Dia, Allah, dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 29. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa dalam keadaan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki kepada semua makhluk dan sebagainya. Orang misterius itu berkata, bacalah zikir ini. Sehingga, lelaki tadi pun menghafal zikir itu, dan membacanya.
Tiba-tiba, pria misterius itu sudah menghilang, dan tidak nampak lagi. Akan tetapi, berkat amalan itu, perasaan takutnya sudah hilang dari dirinya. Hingga pada akhirnya, lelaki yang diburu sang raja ingin bermaksud pulang ke kampungnya, dan menjumpai keluarganya. Bahkan, ia ingin pergi menjumpai Raja Sulaiman bin Abdul Malik. Pada suatu hari, ketika dirinya sudah tidak diburu sang raja lagi, lelaki itu pun masuk ke dalam istana. Ketika dia masuk ke ruang tamu istana, sang raja memandanginya, seakan ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Dia mendekati, dan kemudian berkata, "Engkau telah menyihirku." Lelaki itu kemudian menjawab dengan tenang, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mengguna-guna Tuan. Saya tidak pernah belajar ilmu sihir, dan saya tidak sedang menyihir Tuan." Raja Sulaiman bin Abdul Malik kemudian menerangkan apa yang ada dalam hatinya secara jujur. "Dulu aku begitu marah melihatmu. Aku sudah bertekad akan menghabisimu. Rasanya kerajaanku ini tidak sempurna kalau tidak menghabisimu. Tetapi setelah melihat wajahmu tadi, aku begitu sayang kepadamu. Sekarang, ceritakan secara jujur, apa yang telah engkau amalkan itu." Lelaki itu pun kemudian menyebutkan zikir yang pernah didapatkannya itu. Mendengar penjelasan demikian, Raja Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Demi Allah, Khidirlah yang mengajarkan amalan itu kepadamu." Dan akhirnya, Raja memaafkan segala kesalahannya, dan kemudian sangat menyayanginya. Nabi Khidir, amalan yang disukai Allah. Dalam kitab kisah Nabi Khidir karya Ibnu Hajar Asqalani, diceritakan kisah pengajaran yang dilakukan Nabi Khidir kepada seorang ulama tabi'in, yang saat itu menjadi penasehat dan pendamping Khalifah Bani Umayyah saat itu, yakni Sulaiman bin Abdul Malik. Seorang ulama tabi'in, Roha bin Haywah, ia berkata, "Pernah pada suatu hari, ketika saya berada di samping Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, tiba-tiba datang seorang lelaki tampan. Lelaki itu memberi salam, dan kemudian kami jawab. Setelah itu dia berkata, 'Wahai Roha, sesungguhnya telah diuji keimananmu, ketika engkau dekat dengan lelaki ini,' maksudnya Khalifah Sulaiman. 'Kalau engkau dekat dengan dia, maka engkau akan celaka. Wahai Roha, engkau mesti berbuat baik, dan menolong orang-orang lemah. Ketahuilah wahai Roha, barang siapa yang mempunyai kedudukan di kerajaan sultan, lalu dia mengangkat hajat orang-orang lemah, yang mereka tidak sanggup menyampaikannya, maka, orang yang mengangkat atau menyampaikan itu akan menjumpai Allah Ta'ala pada hari kiamat, dalam keadaan kedua tumitnya tetap ketika berhisab.' Lelaki tampan itu melanjutkan pesannya. 'Ketahuilah wahai Roha, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya sesama muslim, maka Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Dan ketahuilah wahai Roha, bahwa amalan yang paling disukai Allah Ta'ala, ialah amalan menyenangkan hati orang mukmin.' Setelah menyampaikan pesan itu, tiba-tiba lelaki tampan itu menghilang. Banyak orang yang berpendapat bahwa yang datang memberi pengajaran itu ialah Nabi Khidir alaihi salam. Terdapat kisah lainnya yang diceritakan Mas'ab bin Thabit, bin Abdullah bin Zubair. Dia adalah seorang yang rajin beribadah. Dia selalu berpuasa dan mengerjakan sholat, tidak kurang dari 1000 rakaat sehari semalam. Mas'ab bin Thabit berkata, "Pernah ketika aku berada di dalam masjid, sedangkan orang semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki yang tidak aku kenal. Lelaki itu menyandarkan badannya ke dinding masjid, sambil berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, bahwa aku berpuasa sejak kemarin. Sampai sekarang pun aku masih berpuasa. Aku tidak mendapatkan makanan dan minuman, dan aku menginginkan makanan itu. Berikanlah kepadaku ya Allah, makanan dari sisi engkau.' Tiba-tiba saya melihat seorang pelayan datang membawa hidangan. Pelayan itu nampaknya tidak seperti orang biasa. Orangnya tampan, bersih, dan pakaiannya bagus sekali.
Dia berjalan ke arah lelaki yang berdoa tadi, sambil meletakkan hidangan itu di hadapannya. Lelaki itu pun membetulkan duduknya, dan menghadap hidangan itu. Dan sebelum mencicipi makanan itu, dia memandang saya, dan mengajak saya supaya ikut makan bersamanya. Hatiku pun berkata, syukur dia mengajak saya makan bersama. Ketika itu saya yakin, bahwa makanan itu didatangkan dari surga, sehingga saya pun ingin betul menikmatinya. Baru sedikit saya makan, saya merasa makanan itu bukan makanan yang biasa di dunia ini. Sebenarnya, saya merasa segan dan malu kepada orang yang tidak saya kenal itu. Belum juga perut ini kenyang, saya sudah mengucapkan terima kasih, dan pergi ke tempatku semula tadi. Akan tetapi, saya masih terus memperhatikan lelaki itu. Setelah ia selesai makan, datang lagi pelayan tadi untuk mengambil hidangan itu. Dia pergi lagi ke arah tempat datangnya tadi. Lelaki yang baru selesai makan itu pun sudah berdiri, dan nampak ingin pergi. Aku kejar dia, karena aku ingin tahu, siapa dia sebenarnya. Tetapi malangnya nasibku ini. Dia tiba-tiba menghilang, dan aku tahu kemana dia perginya. Besar kemungkinan, bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Al-Mughirah. Dari Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku, ayahku, bahwa pengurus sebuah masjid berkata kepada Walid bin Abdul Malik, sesungguhnya Nabi Khidir sholat setiap malam di masjid ini. Dari Daud bin Yahya, katanya bercerita seorang lelaki yang selalu berada di Baitul Maqdis. Pada waktu saya berjalan di salah satu lembah di Yordania, saya melihat di lembah bukit itu, ada seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Saya lihat di atasnya ada awan, yang selalu melindunginya daripada panas matahari. Menurutku, lelaki itu adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Saya dekati dia, kemudian kuucapkan salam kepadanya. Dia berpaling kepadaku, sambil menjawab salamku. Aku bertanya, siapa Anda sebenarnya, wahai orang yang dirahmati Allah? Dia diam saja, dan tidak menjawab pertanyaanku. Lantas saya mencoba bertanya lagi, dan barulah kemudian dia menjawab, aku adalah Ilyas an-Nabi. Tiba-tiba saja saya merinding. Saya benar-benar gemetar. Dan yang paling kutakutkan, dia akan menghilang, sebelum saya sempat menanyakan ini dan itu. Aku pun mencoba berkata kepadanya, tolong doakan saya, supaya Allah menghilangkan penyakitku ini. Dia pun kemudian berdoa. Dan tiba-tiba, penyakitku benar-benar terasa sudah sembuh. Aku mencoba bertanya lagi, kepada siapa Tuhan diutus? Beliau menjawab, aku diutus kepada penduduk Baklabaka. Kutanya lagi, apakah sekarang ini Tuhan masih menerima wahyu? Beliau menjawab, bukankah sudah diutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup? Aku sudah tidak menerima wahyu lagi. Kutanya lagi, kalau begitu, berapa lagi nabi yang masih hidup sekarang ini? Beliau menjawab, sekarang ada 4 orang lagi nabi yang masih hidup, yaitu saya sendiri, Ilyas, Khidir di bumi, dan Nabi Idris bersama Nabi Isa di langit. Kutanya lagi, apakah Tuhan pernah berjumpa dengan Nabi Khidir? Beliau menjawab, iya. Setiap tahun kami berjumpa di Padang Arafah, tepatnya pada saat musim haji. Kutanya lagi, apa yang Anda lakukan jika berjumpa di sana? Beliau menjawab, aku ambil rambutnya, kemudian dia pun mengambil, atau mencukur rambutku. Demikian sepenggal kisah Nabi Khidir, dan pengajaran yang diberikannya untuk orang-orang soleh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan iktibar dari kisah ini. Mengobati dengan Asmaul Husna. Dikisahkan, bahwa Nabi Khidir alaihi salam pernah mengobati dengan Asmaul Husna. Berkata Abul Hasan bin Al-Munadi, bercerita kepada kami, Ahmad bin Mulaib, dari Yahya bin Said,
dari Abu Ja'far Al-Kufi, dari Abu Umar Al-Nasibi, berkata, "Aku pergi mencari Maslamah bin Maskolah di Syam." Ramai yang mengatakan, jika Maslamah termasuk wali Allah juga. Setelah berusaha mencarinya, saya menjumpainya di salah satu lembah di Jordan. Beliau berkata kepadaku, "Maukah engkau kuceritakan kepadamu, tentang apa yang kulihat tadi di lembah bukit ini?" Maka ku jawab, "Tentu saja aku ingin mendengarnya." Beliau kemudian berkata, "Ketika tadi aku datang ke lembah ini, aku melihat seorang syekh yang sedang mengerjakan sholat di bawah pohon itu. Besar kemungkinan, bahwa lelaki itu adalah Nabi Ilyas. Aku berjalan mendekatinya, kemudian memberi salam kepadanya, sekalipun dia sedang mengerjakan sholat. Saya lihat dia rukuk, kemudian iktidal, dan kemudian sujud. Selesai sholat, dia memandang ke arah suaraku datang kemudian menjawab salamku setelah melihat aku berdiri di situ. Aku tanya dia, 'Siapakah engkau, wahai orang yang dirahmati Allah?' Dia menjawab, 'Aku adalah Ilyas An-Nabi.' Aku begitu gugup tatkala mendengar kata-katanya itu. Dia kemudian datang mendekati aku. Dia letakkan tangannya di dadaku, sehingga aku merasakan kesejukan tangannya. Aku berkata kepadanya, 'Wahai Nabi Allah, doakanlah supaya Allah menghilangkan penyakitku ini.' Kemudian beliau pun berdoa, dengan menggunakan asma-asma Allah. 5 diantaranya dalam bahasa Arab, dan 3 lagi dalam bahasa Syriani. Beliau membaca, 'Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Fardun, Ya Witrun.' Beliau menyebut 3 potong perkataan lagi, yang aku sendiri tidak tahu maknanya. Kemudian beliau menarik tanganku, sambil mendudukkanku. Ketika itu, yang kurasakan sepertinya penyakitku sudah hilang. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu tentang Mirwan bin Muhammad, yang ketika itu menahan beberapa orang ulama?' Beliau berkata, 'Bagaimana hubungan kamu?' Aku menjawab, 'Wahai Nabi Allah, kalau aku berjumpa dengannya, dia berpaling.' Akan tetapi, beliau tidak berkomentar apapun. Aku bertanya lagi, 'Wahai Nabi Allah, apakah sekarang ini masih ada di dunia ini Al-Abdal, wali-wali Allah?' Beliau menjawab, 'Ada. Mereka semua ada sebanyak 60 orang. 50 orang di kawasan Mesir sampai pantai Furat, 3 orang di Masisah, 1 orang di Antokiah, dan yang selebihnya berada di daerah Arab lainnya.' Aku bertanya lagi, 'Wahai Nabi Allah, apakah Anda pernah berjumpa dengan Nabi Khidir?' Beliau menjawab, 'Iya. Setiap musim haji kami berjumpa di Mina.' Aku bertanya lagi, 'Apa yang Anda lakukan jika berjumpa di sana?' Beliau menjawab, 'Aku mencukur rambutnya, dan dia pun mencukur rambutku.' Aku berkata kepadanya, 'Wahai Nabi Allah, sebenarnya saya ini adalah orang yang hidup sebatang kara, tidak mempunyai istri dan anak. Kalau Tuan setuju, biarlah saya ikut bersama Tuan, kemana sahaja Tuan pergi.' Beliau menjawab, 'Engkau tidak sanggup berteman denganku.' Ketika bercerita dengan beliau, tiba-tiba aku melihat satu hidangan makanan keluar dari sebuah akar pohon, kemudian diletakkan di hadapan beliau. Sementara, orang yang mengangkatnya tidak kelihatan. Dalam hidangan itu, ada 3 potong roti. Beliau sudah mengulurkan tangannya untuk memakan hidangan itu. Akan tetapi tiba-tiba beliau tidak jadi memakannya, dan kemudian beliau mengajakku supaya makan bersama-sama. Saya duduk di sebelah beliau, kemudian beliau berkata kepadaku, 'Mulailah dengan membaca Bismillah, dan ambillah dari yang terdekat darimu.' Sehingga, kami pun memakannya bersama-sama. Selepas makan, saya lihat dengan jelas nampan makanan itu diangkat lagi, akan tetapi tidak kelihatan orang yang mengangkatnya.
Kemudian didatangkan lagi kepada beliau minuman, tetapi anehnya lagi-lagi tidak kelihatan orang yang membawanya. Beliau lalu membagi 2 minuman itu. Separuh beliau minum, dan separuh lagi beliau serahkan kepada saya. Saya mencoba minuman itu. Sungguh, rasa yang begitu lazat. Minuman itu lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Selesai minum, saya letakkan kembali ke tempatnya semula. Tiba-tiba, saya melihat barang itu terangkat lagi, tetapi tidak kelihatan siapa yang mengangkatnya. Kemudian beliau memandang ke bawah, memandang sebuah tempat yang lebih rendah dari tempat itu. Rupanya, di situ sudah ada binatang yang sudah menunggu, lengkap dengan tempat duduknya. Binatang itu lebih besar dari keledai, dan tidak sampai sebesar bagal. Beliau kemudian berjalan ke arah tunggangan itu. Saya pun mencoba mengejar beliau, dan meminta supaya ikut bersamanya. Akan tetapi beliau malah berkata, "Bukankah sudah aku katakan, bahwa engkau tidak sanggup mengikuti perjalananku?" Saya pun merasa kecewa, dan hanya bisa berkata, "Kalau begitu, bagaimana caranya, supaya saya bisa berjumpa kembali lagi dengan Tuan?" Beliau lalu menjawab, "Kalau betul-betul ingin berjumpa denganku, kita akan berjumpa lagi nanti." Tambah beliau lagi, "Semoga engkau dapat menjumpai aku lagi nanti, pada bulan Ramadan di Baitul Muqaddas, dalam keadaan beriktikaf." Beliau lalu pergi ke bawah sebuah pohon, dan saya mencoba mengikuti dari belakang, tetapi tiba-tiba beliau sudah menghilang. Nabi Khidir dan Raja Dzulkarnain. Pada tahun 322 sebelum Masehi, pada saat Raja Iskandar Dzulkarnain berjalan di atas bumi, menuju ke tepi bumi, Allah mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rofail, untuk mendampingi Raja Iskandar Dzulkarnain. Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang. Raja Iskandar Dzulkarnain berkata kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rofail berkata, "Ibadah para malaikat di langit, di antaranya ada yang berdiri, dan tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk, dan tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Kemudian sang raja berkata, "Alangkah senangnya, seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rofail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat, yang berarti sumber air kehidupan. Dan maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka dirinya tidak akan mati, sampai tibanya hari kiamat. Sehingga ia mohon kepada Allah, agar dirinya supaya dimatikan." Kemudiannya raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apakah kau tahu tempat yang bernama Ainun Hayat itu?" Malaikat Rofail menjawab, bahwasanya, sesungguhnya Ainun Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah raja mendengar keterangan dari malaikat Rofail tentang Ainul Hayat, maka sang raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Raja kemudian bertanya kepada mereka, tentang tempat yang bernama Ainul Hayat itu. Akan tetapi, mereka semua malah menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun, seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam, bahwa beliau pernah berkata, bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya raja. Seorang yang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Kemudian raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu, lalu raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat kemudian menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan.
Raja lalu memilih-milih di antara tenteranya yang berjumlah 6.000 orang, dipilih yang pandai, dan yang ahli mencambuk. Dan di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan, beliau menjabat sebagai seorang perdana menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir. Pada saat itu, mereka berjalan di depan pasukannya. Dan pada saat perjalanan, mereka pun menjumpai bahwasanya tempat keluarnya matahari itu tepat berada pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-hentinya menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun. Sehingga, sampailah mereka di tepi bumi yang gelap itu. Dan ternyata, gelapnya memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya pada waktu malam hari. Kemudian seorang yang mencoba mencegah Raja Dzulkarnain masuk ke tempat gelap itu, dan tentara-tentaranya berkata kepada sang raja, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu, tidak ada yang masuk ke tempat yang gelap ini. Karena, tempat yang gelap ini sangat berbahaya." Lalu Raja Dzulkarnain berkata, "Kita harus memasukinya, dan tidak boleh tidak." Kemudian ketika raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah. Tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Dan jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" Kemudian malaikat Rofail menjawab, "Tidak bisa kelihatan. Akan tetapi, aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Dan jika merjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Kemudian Raja Iskandar Dzulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu, bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari. Mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan. Mereka tidak pernah melihat malam dan siang. Mereka tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan, Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu ke abdan Nabi Khidir alaihi salam, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian, sehingga aku datang kepada kalian." Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang. Maka, dapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam turun dari kudanya, dan beliau langsung melepas pakaiannya, untuk turun ke Ainul Hayat, sumber air kehidupan tersebut. Nabi Khidir kemudian mandi, dan meminum sumber air kehidupan tersebut. Maka dirasakan oleh beliau, bahwa airnya terasa lebih manis daripada madu. Setelah Nabi Khidir mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, beliau kemudian keluar dari tempat tersebut, lalu beranjak menemui Raja Iskandar Dzulkarnain. Sedangkan Raja tidak tahu, apa yang telah terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam, tentang saat ia menemukan Ainul Hayat. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, dia berkata, bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Dzulkarnain. Dan Raja Iskandar Dzulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba, tampak oleh Raja sebuah sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh Raja, bumi yang berpasir merah, dan terdengar pula suara gemercik di bawah kaki kuda. Mendapati hal yang demikian, maka Raja kemudian bertanya kepada malaikat Rofail. Maka, kemudian dijawablah oleh sang malaikat. Gemercik ini adalah suara benda, apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal. Dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya, namun sedikit.
Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah, dan jamberut yang berwarna hijau. Menyadari hal demikian, maka menyesallah pasukan yang mengambil itu, karena mereka mengambilnya hanya sedikit. Demikian pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan mereka lebih menyesal. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Di dalam kitab Al-Asrar Rabbaniyah, wal Fuyudatur Rahmaniyah, karya Syekh Ahmad Syawi Al-Maliki, pada halaman 5 diterangkan, yang artinya sebagai berikut. Telah berkata guru dari guru-guru kami, Sayyid Mustafa Al-Bakri. Telah berkata Al-Alai di dalam kitab tafsirnya, bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup kekal, sampai datangnya hari kiamat. Nabi Khidir alaihissalam berkeliling di sekitar lautan, sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung, sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari, mereka berkumpul di bukit Ya'juj wa Ma'juj, sambil mereka menjaganya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berjumpa pada tiap-tiap tahun di Mina. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat, dengan nama Allah, yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah, yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Dengan nama Allah, yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindari dari perbuatan maksiat, kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi, dan yang Maha Agung. Demikian tadi adalah doa Nabi Khidir alaihissalam. Banyak para ulama yang merekomendasikan doa Nabi Khidir ini, sebagai doa yang dapat membantu kita sebagai manusia dan umat muslim, dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Maka, barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat ini pada waktu pagi dan sore hari, maka ia akan aman dari tenggelam, kebakaran, pencurian, syaitan, sultan, ular, dan kalajengking. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Asakir, bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Dan mereka melakukan ibadah haji pada tiap-tiap tahun. Mereka minum air Zam-Zam dengan sekali tegukan, yang mencukupkan mereka seperti minuman dari Kabil. Sebagian ulama menceritakan, bahwa sesungguhnya Nabi Khidir itu putra Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tulang iganya. Menurut segelintir kecil ulama lagi menerangkan, bahwa beliau adalah putra Halkiah. Dan ada yang mengatakan beliau putra Kabil bin Adam. Ada pula yang mengatakan, bahwa beliau adalah cucunya Nabi Harun alaihissalam, yaitu putra bibinya Iskandar Zulkarnain. Dan Perdana Menterinya yang aneh mengatakan, bahwa Nabi Khidir itu dari golongan malaikat. Sedangkan, menurut pendapat ulama yang paling sahih adalah, bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Menurut jumhur ulama, beliau itu masih hidup, dan beliau tidak akan pernah meninggal, terkecuali pada hari kiamat. Tepatnya apabila Al-Quran telah diangkat, dan Dajjal telah membunuhnya. Kemudian, Allah menghidupkannya kembali. Sesungguhnya, beliau masa hidupnya panjang sekali, karena beliau telah meminum air kehidupan. Nabi Khidir dan Abu Mahjan. Diriwayatkan oleh Saif dalam kitab Al-Futuh, bahwa satu jemaah berada bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, maka mereka melihat Abu Mahjan berperang. Maka, yang meriwayatkan ini pun menceritakan kisah Abu Mahjan secara panjang lebar. Dari kesimpulan cerita-cerita mereka mengatakan, bahwa Nabi Khidir masih hidup pada zaman itu. Berkata Abu Abdullah bin Battah, bercerita kepada kami Syuaib bin Ahmad, yang didengarnya dari ayahnya.
dari Ibrahim bin Abdul Hamid, dari Ghalib bin Abdullah, dari Hasan Basri, dia berkata, seorang lelaki berfahaman ahli sunnah wal jamaah berlainan pendapat, dan berhujah dengan seorang lelaki yang bukan ahli sunnah. Mereka berdebat mengkaji masalah qadar. Mereka berdebat di tengah-tengah perjalanan. Masing-masing mereka mempertahankan pendapatnya, dan berbantah dengan suara yang kuat. Tetapi pada akhirnya bersepakat, bahwa siapa yang duluan datang ke tempat mereka berhujah, maka akan diangkat sebagai pemutus di antara mereka. Tidak lama kemudian, muncullah seorang lelaki sedang memikul bungkusan. Sedangkan, rambut dan pakaiannya sudah berabu, dan jalannya menunjukkan seolah-olah ia sedang kelelahan. Mereka berkata kepada lelaki itu, tadi kami berdebat tentang qadar. Dan masing-masing di antara kami memberikan hujah dan dalilnya, tetapi tidak ada yang tahu, siapa yang benar di antara kami. Akhirnya kami sudah sepakat, bahwa siapa orang yang pertama datang ke tempat ini, ia akan kami angkat sebagai hakim. Maka sekarang, kami minta tolong kepada Tuan, agar bersedia menjadi seorang hakim untuk kami berdua. Lelaki itu meletakkan bungkusannya, dan kemudian duduk. Setelah berehat sebentar, dan nafasnya sudah mulai tenang, dia kemudian berkata, kalau begitu, duduklah kamu di sini. Tak disangka, lelaki itu kemudian menghakimi mereka secara bijaksana. Menurut Hasan Basri, sosok lelaki yang mengadili mereka itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir memberi pengajaran. Diriwayatkan oleh Hamad bin Umar, dari Asaro bin Khalid, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari datuknya Ali bin Husain. Katanya, pembantu mereka pergi berlayar menaiki kapal. Ketika dia mau mendarat, tiba-tiba dia melihat di atas pantai, ada seorang lelaki yang sedang duduk menerima hidangan makanan dari langit. Makanan itu diletakkan di hadapannya, dan kemudian dia pun memakannya. Setelah dia kenyang, makanan itu kemudian diangkat kembali ke langit. Akhirnya, pembantu yang merasa heran itu memberanikan dirinya mendekati orang itu, sambil berkata kepadanya, hamba Allah yang manakah engkau ini? Lelaki misterius itu berkata, aku adalah Khidir, yang barangkali engkau sudah pernah mendengar nama itu. Pembantu itu bertanya lagi, dengan amalan apakah didatangkan kepadamu makanan dan minuman ini? Lelaki itu menjawab, dengan nama Allah yang Maha Agung. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Al-Zuhdi, yang diterima dari Hamad bin Usamah, dari Mas'ar, dari Ma'an bin Abdurrahman, dari Aun bin Abdullah, dari Utbah, dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ada seorang lelaki di Mesir sedang bercocok tanam di kebunnya. Ketika itu dia sedang gelisah, dan dia nampak tertunduk saat mengerjakan ladangnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, tiba-tiba dia melihat di hadapannya, ada seorang lelaki yang sedang berdiri, memperhatikan apa yang dilakukannya, dan memandangi wajahnya. Lelaki misterius itu berkata kepadanya, kuperhatikan dari tadi engkau murung dan gelisah, mengapa begitu? Lelaki yang bercocok tanam itu berkata, tidak ada apa-apa. Kemudian lelaki yang datang tadi berkata, dunia adalah kesenangan yang sedikit, dan masanya sangat terbatas. Dan kesenangan itu dinikmati oleh orang-orang yang baik, dan orang-orang yang jahat. Sedangkan, akhirat adalah kesenangan yang hakiki dan abadi. Mendengar yang demikian, lelaki yang bercocok tanam itu berkata, sebenarnya, saya sedang sedih memikirkan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Orang misterius yang datang itu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu dari kesusahan, karena engkau telah peduli terhadap keadaan kaum muslimin. Cobalah bertanya, siapakah orang yang telah meminta kepada Allah, dan kemudian Allah tidak memenuhi permintaannya? Siapakah orang yang doanya tidak terkabul? Siapakah yang berserah kepada Allah, lalu Allah tidak melindunginya? Musyir berkata, menurut mereka, orang yang telah memberi pengajaran itu adalah Nabi Khidir alaihi salam.
Nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi, ayat 78. Diriwayatkan, bahwa ketika Nabi Musa hendak meninggalkan Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun berkata, "Jika kamu bersabar, niscaya kamu akan menemukan 1000 keajaiban. Setiap keajaiban akan tampak lebih ajaib daripada keajaiban yang kamu lihat sebelumnya." Maka Nabi Musa menangisi perpisahannya, lalu berkata, "Berilah aku pesan." Nabi Khidir berkata, "Janganlah kamu mencari ilmu untuk diceritakan kepada orang lain, tetapi carilah ilmu untuk kamu amalkan." Nabi Khidir menasihatinya lebih lanjut. "Jadilah kamu sebagai pemberi manfaat, bukan sebagai pemberi madorot. Jadilah orang yang bermuka manis, jangan menjadi orang yang bermuka masam. Janganlah menjadi orang yang keras kepala. Jangan bepergian, kecuali ada keperluan. Jangan tertawa, kalau bukan karena takjub. Jangan mempermalukan kesalahan orang setelah dia menyesalinya. Tangisilah kesalahanmu selama hayat di kandung badan. Jangan menangguhkan pekerjaan sekarang, ke hari esok. Fokuskanlah perhatianmu ke hari akhirat. Jangan menggeluti sesuatu yang tidak berguna bagimu. Aturlah segala perkara lahiriahmu. Janganlah meninggalkan perbuatan baik sesuai kemampuanmu." Nabi Musa kemudian berkata, "Engkau telah memberikan nasihat yang mendalam. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, menyelimutimu dalam kasih sayang-Nya, dan menjagamu dari musuhnya." Riwayat Nabi Khidir takziah jenazah Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir. "Bercerita kepadaku, ayahku, yang didengarnya dari Abdul Aziz Al-Ausi. Dari Ali bin Abu Ali, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya. Katanya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, datanglah berbagai ucapan takziah. Datanglah orang-orang yang memberi takziah kepada para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar seseorang orang yang memberi takziah atau ucapan duka cita, tetapi mereka tidak melihat orangnya. Beginilah bunyi suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Ahlul Bait. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya saja, akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya dalam agama Allah, ada pemberi takziah bagi setiap musibah. Bagi Allah, ada pengganti setiap ada yang binasa. Begitu juga akan menemukan, bagi setiap yang hilang. Kepada Allah lah kamu berpegang, dan kepadanya kamu mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran pahala. Ja'far berkata, ayahku, Ali bin Abi Thalib, ia pernah bercerita kepadaku, dan berkata, tahukah kamu siapa ini? Ini adalah suara Nabi Khidir. Berkata Muhammad bin Ja'far, adalah ayahku, yaitu Ja'far bin Muhammad, menyebutkan tentang riwayat dari ayahnya, dari datuknya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa telah datang ke rumahnya satu rombongan kaum Quraisy, kemudian dia berkata kepada mereka, maukah aku ceritakan kepada kalian, tentang Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kaum Quraisy itu menjawab, iya, tentu kami saja mau. Ali bin Abi Thalib berkata, Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam sejahtera atas kamu, wahai Ahmad. Inilah akhir negeriku, maksudnya, terakhir kalinya di bumi. Sesungguhnya, hanya engkaulah hajatku di dunia. Maka, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, datanglah orang yang memberi takziah. Mereka mendengarnya, tetapi tidak melihat orangnya. Orang yang memberi takziah itu berkata, salam sejahtera atas kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya, pada agama Allah ada pemberi takziah, setiap terjadi musibah.
Dan bagi Allah ada yang menggantikan, setiap ada yang binasa. Maka kepada Allah lah kamu berpegang, dan kepadanya kamu mengharap. Sesungguhnya, orang yang diberi musibah adalah yang diberi ganjaran pahala. Mendengar yang demikian, Ali bin Abi Thalib berkata, "Tahukah kamu, siapa yang datang itu? Dia itu adalah Khidir." Berkata Saif bin Amr At-Tamimi dalam kitabnya Ar-Ridho, yang diterimanya dari Said bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dia mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Ketika beliau melihat jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Kemudian, beliau bersama sahabat-sahabat yang lain mensolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu mereka mensolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar suara gaib. Dan ketika selesai sholat mereka pun semuanya diam, dan mereka mendengar suara orang di pintu yang mengatakan, "Salam sejahtera atas kamu, wahai Ahlul Bait. Setiap yang bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Hanya saja, akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya, pada agama Allah ada pengganti, setiap ada yang binasa, dan ada yang terlepas dari segala yang menakutkan. Kepada Allah lah kamu mengharap, dan kepadanya kamu berpegang teguh. Orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran. Dengarlah itu, dan berhentilah kamu menangis." Mereka melihat ke arah suara itu, tetapi tidak melihat orangnya. Karena rasa sedih yang sedang menimpa, dan mereka sedang menangis pula, tiba-tiba terdengar lagi suara yang lain mengatakan, "Wahai Ahlul Bait, ingatlah kepada Allah, dan pujilah Dia dalam segala hal, maka jadilah kamu golongan orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi takziah, setiap terjadi musibah. Dan ada pengganti, setiap ada yang binasa. Maka, kepada Allah lah kamu berpegang, dan kepadanya pula kamu taat. Sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi pahala." Mendengar yang demikian itu, Abu Bakar berkata, "Ini adalah Khidir dan Ilyas. Mereka datang atas kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Berkata Ibnu Abu Dunya, yang didengarnya dari Kamil bin Tolha. Dari Ubad bin Abdus Somad, dari Anas bin Malik, dia mengatakan, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, berkumpullah sahabat-sahabat beliau di sekeliling jenazahnya, dan menangisi kematian beliau. Tiba-tiba datang kepada mereka, seorang lelaki yang bertubuh tinggi memakai kain panjang. Dia datang dari pintu dalam keadaan menangis. Lelaki itu menghadap kepada sahabat-sahabat dan berkata, "Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi takziah, setiap terjadi musibah. Dan akan ada pengganti setiap ada yang hilang. Bersabarlah kamu, karena sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran." Kemudian lelaki itu pun menghilang dari pandangan para sahabat. Abu Bakar berkata, "Datang ke sini lelaki yang memberi takziah." Mereka memandang ke kiri dan kanan, tetapi lelaki itu tidak nampak lagi. Abu Bakar berkata lagi, "Barangkali yang datang itu adalah Khidir, saudara Nabi kita. Beliau datang memberi takziah atau ucapan duka cita, atas kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Berkata Ibnu Syahin dalam kitabnya Al-Janaiz, "Bercerita kepada kami Ibnu Abu Daud, dari Ahmad bin Amr, dari Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Mukandar, dia berkata, pernah pada suatu hari Umar bin Khattab menyolati jenazah, tiba-tiba beliau mendengar suara di belakangnya. Ingatlah, janganlah dulu dari kami mengerjakan sholat jenazah ini. Tunggulah sudah sempurna, dan cukupkah orang yang di belakang memulai takbir." Kemudian lelaki itu berkata lagi, "Ya Allah, kalau engkau siksa dia, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepadamu. Tetapi kalau engkau mengampuni dia, maka dia benar-benar mengharap ampunan darimu." Umar bersama sahabat-sahabat yang lain sempat juga melihat lelaki itu. Tatkala jenazah itu sudah dikuburkan, lelaki itu masih meratakan tanah itu sambil berkata, "Beruntunglah engkau, wahai orang yang dikuburkan di sini." Umar bin Khattab berkata,
Tolong bawa ke sini lelaki yang berbicara itu, supaya kita tanya tentang sholatnya, dan maksud dari kata-katanya itu. Tiba-tiba, lelaki itu pun sudah menghilang dari pandangan mereka. Mereka mencari ke arah suaranya tadi, tiba-tiba mereka sudah melihat bekas telapak kakinya yang cukup besar. Umar bin Khattab berkata, "Barangkali yang datang itu adalah Khidir, yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW." Sosok Nabi Khidir yang super misterius ternyata masih hidup. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fath al-Bari. Beliau menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Dengan mengungkapkan makna hadis, yang urayanya menekankan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sebagai manusia. Ia manusia maksus, atau dikhususkan Allah. Ruhnya lepas meninggalkan alam barzah berkeliling di alam dunia, dengan jasadnya yang baru, mutajasidah. Dalam hadis marfu, dari Ibnu Umar dan Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Ibnu Al-Salah, Al-Salabi, Imam Al-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kaum sufi pada umumnya. Demikian juga jumhurul ulama, dan ahlu al-salah, atau orang-orang soleh, semua berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasadnya. Dan ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman. Di dalam kitab Al-Asrar Rabbaniyah, Wal Fuyudatur Rahmaniyah, karya Syekh Ahmad Syawi Al-Maliki. Pada halaman 5 diterangkan, yang artinya sebagai berikut. Telah berkata guru dari guru-guru kami, Sayyid Mustafa Al-Bakri. Telah berkata Al-Alai di dalam kitab tafsirnya, bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam hidup kekal sampai hari kiamat. Dan dinukilkan Al-Mawardi, bahwa dia adalah malaikat, yang berjasad dalam rupa bentuk manusia. Akan tetapi, Al-Hafiz bin Abi Dihyah menyerahkan saja perkara ini dengan perkataannya. Kami tidak mengetahui apakah beliau malaikat atau nabi, atau hamba yang Allah soleh, yakni seorang wali. Di antara para komentator besar dan ulama hadis-hadis yang menyatakan bahwa Khidir alaihissalam masih hidup adalah sarjana hadis terkenal, Syekh Al-Islam Taqiyuddin Abu Omar Ibnu As-Solah. Pelestari hadis besar, Ibnu Al-Hajar Asqalani. Sarjana pelestari hadis besar, Kamil Al-Hafidh Abu Ja'far Tahawi. Pemuka agama, pelestari hadis terkenal, dan sarjana hukum, Imam Suyuti Jalaluddin. Imam Rabbani. Komentator besar Ibnu Katsir. Ismail Haqi Bursefi, penulis komentari Ruhul Bayan. Dan sarjana besar Islam, Bediüzzaman Said Nursi. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan Nabi Khidir. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam ayat-ayat berikut ini. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka, apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Quran Surat Al-Ghafir, ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikannya, kemudian dihidupkannya kembali. Kemudian, kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus, ayat 56. Di dalam bukunya yang berjudul Mystical Dimensions of Islam yang ditulis oleh penulis Anne-Marie Skinmay, Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi dari 4 nabi yang hidup kembali setelah mati. Yang dalam kisah Islam dikenal sebagai sosok yang tetap hidup, atau abadi. 3 lainnya adalah Nabi Idris, atau Henoh, Nabi Ilyas, atau Elia, dan Nabi Isa, atau Yesus. Nabi Khidir abadi karena ia dianggap telah meminum air kehidupan, yang konon diketahui berasal dari segitiga Bermuda.
Nabi Khidir disamakan dengan Saint George, sosok beliau dikenal sebagai Elia versi Muslim. Orang Muslim Arab biasa memanggilnya El-Hud der Tigrin. Di antara pendapat awal para cendekiawan Barat, Rodwell menyatakan bahwa karakter Nabi Khidir dibentuk dari Itro, atau karakter yang terbentuk dari Alkitab atau Wahyu Allah, seperti yang terdapat dalam Alkitab Al-Quran. Dalam kisah literatur Islam, satu orang bisa bermacam-macam sebutan nama dan julukan yang telah disandang oleh Nabi Khidir. Beberapa orang mengatakan Khidir adalah gelarnya yang lainnya, dan menganggapnya sebagai nama julukan. Para cendekiawan telah menganggapnya, dan mengkarakterkan sosoknya sebagai orang suci, nabi pembimbing, nabi yang misterius, dan lain-lain. Dalam filosofi Jawa juga menerangkan tentang sosok Nabi Khidir. Jika Anda ingin tahu arti dari nama Semar Badranaya, Semar dalam bahasa Jawa, atau filosofi Jawa, mempunyai arti sebagai berikut. Semar mempunyai arti samar. Dan Badra berasal dari kata bebadra, yang mempunyai arti membangun sarana dari dasar. Sedangkan Naya atau Nayaka, mempunyai makna Rasul utusan. Artinya, sosok yang mengemban sifat membangun, dan melaksanakan perintah Allah, demi kesejahteraan manusia religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Khidir alaihissalam, atau nama aslinya adalah Balya bin Balkan, bin Flaah bin Anbar, bin Salah bin Arfahsyad, bin Sem bin Nuh alaihissalam, bin Lamak bin Mutawashlih, bin Idris alaihissalam bin Yard, bin Mahlail bin Kainan, bin Yanasi bin Syits, bin Adam alaihissalam. Beliau selalu ada di setiap zaman, mengasuh, membimbing, dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan, sama seperti Semar Badranaya. Jadi, Semar Badranaya adalah gambaran bayangan atau wayang, dari sifat perilaku Nabi Khidir alaihissalam, yang menjadi sinisihan, atau pendamping atau pasangan, wahyu. Semar Badranaya, atau Semar Ismaya, dan Nabi Khidir, Khodir, adalah nama julukannya. Beliau adalah orang yang sama, yang punya julukan manusia setengah dewa. Dalam bahasa Arab, nama Khidir mempunyai arti seseorang yang hijau. Sebuah penjelasan yang mungkin menjadi referensi warna Al-Khidir, setelah duduk di sebuah gurun tandus, dan mengubahnya menjadi surga hijau subur. Khidir adalah nama julukan bukan nama yang sesungguhnya. Namanya cuma hamba. Khidir artinya adalah hijau, sebuah warna atau simbol untuk kesabaran, yang bisa diartikan nama julukannya adalah sabar. Allah memberi nama Nabi Khidir, dan menamainya Innawullaha ma'as-sabirin. Nama Khidir bisa diartikan, atau dihubungkan dengan pengembara abadi, karena hidupnya yang abadi. Semasa pemerintah Iskandar Agung, Nabi Khidir diangkat menjadi wazir utama. Konon, Raja Zulkarnain didatangi malaikat. Sang Raja menggunakan kesempatan pertemuan tersebut, untuk bertanya perihal tentang jalan yang bisa ditempuh manusia, supaya tidak mati, hingga hari kiamat datang. Malaikat lalu menceritakan, bahwa ada maul hayat, atau air kehidupan. Barang siapa saja yang dapat meminumnya, walaupun sedikit, dia tidak akan mati, kecuali nanti waktu sangkakala ditiup. Raja pun kesengsem dengan jawaban dari sang malaikat. Kemudian malaikat pun menceritakan, bahwa air tersebut berada di daerah kutub, sangat samar, dan hampir dikatakan gelap. Raja bersama rombongan, tak terkecuali Nabi Khidir, berusaha mencari air kehidupan tersebut. Sayangnya, setelah lama mencarinya, ternyata tidak kunjung pula air tersebut ditemukan. Hanya Nabi Khidirlah yang menemukan air tersebut, yang kemudian dia meminumnya. Itulah sebabnya mengapa Nabi Khidir tetap hidup hingga saat ini. Kedatangan dan pertemuan dengan Nabi Khidir memang tidak bisa dijadwalkan. Ia datang tak diundang, pergi pun sesuka hatinya. Dia hadir jika ada yang membutuhkan dengan niat tulus, dan terkadang kedatangannya untuk menyadarkan orang yang didatangi. Seperti yang pernah dialami oleh Raja Besar di Balha. Raja ini merupakan raja yang kaya, dan banyak pengawalnya. Suatu malam, sang raja dikejutkan oleh suara di atas atap rumah. Ketika ditanya orang yang berada di atas itu, orang itu menjawab, bahwa dia sedang mencari untanya yang hilang.
Seketika sang raja mengatakan aneh, sebab mencari unta malah di atas atap. Tetapi laki-laki itu malah menjawab kelakuan sang raja lebih aneh lagi, sebab mencari ridho Allah, tapi malah berbalut dengan kemewahan. Begitu pula saat sang raja mengadakan sidang bersama punggawanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki tanpa permisi. Ketika ditanya apa keperluannya, sang laki-laki itu mengatakan bahwa istana ini hanya peristirahatan para kafilah. Tentu saja sang raja marah, sebab istana disebut sebagai tempat peristirahatan. Ini bukan persinggahan para kafilah yang kelelahan. Ini adalah istanaku. Bentak sang raja merasa terhina. Apakah ini istanamu? Sebelum engkau, siapa yang menempatinya? Tanya lelaki itu. Bapakku. Jawab sang raja. Sebelum bapakmu, siapa yang punya? Tanya lelaki itu. Kakekku. Jawab raja. Sebelum kakekmu, tanya lelaki itu. Bapak dari kakekku, jawab raja. Berada di manakah mereka sekarang? Tanya lelaki itu. Mereka semua sudah meninggal dunia, jawab sang raja. Berarti jawabanku tepat dan benar. Tempat ini adalah persinggahan sementara saja. Nanti, sebentar lagi engkau juga akan meninggalkannya. Jawab lelaki itu, yang kemudian dia tiba-tiba menghilang. Ternyata, orang itu tidak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau datang memberi nasihat, agar menyadari bahwa kehidupan dunia itu fana belaka, bukan tujuan utama setiap manusia beriman. Menurut kabar, Nabi Khidir juga pernah berada di Istana Hagia Sophia. Selama berabad-abad, keyakinan tersebar luas, bahwa Khidir hadir di sini, dan memenuhi perannya sebagai pelindung bangunan. Beberapa sarjana Turki dan penyair juga dikabarkan, bahwa mereka telah bertemu Khidir di tempat ini. Khidir adalah nama seorang anak cucu Adam alaihi salam, yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditangguhkan ajalnya. Riwayat Ibnu Abbas. Berikut ini akan beberapa kesaksian orang-orang, yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, dan disarikan dari beberapa sumber yang terpilih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berkata, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkanku dari perkara yang paling aku takuti." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan duanya ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Anas, untuk mengatakan apa yang dikatakan itu kepada orang tersebut. Setelah Anas menyampaikan kepadanya, orang itu berkata, "Wahai Anas, katakan kepada Rasulullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi. Seperti kelebihan kepada umatnya, di atas umat para nabi. Seperti kelebihan bulan Ramadan, atas bulan-bulan lainnya. Dan memberi kelebihan hari Jumat, atas hari-hari yang lainnya." Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Dan orang tersebut adalah Khidir alaihi salam, kata Anas. Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berjenggot lebat, dan bertubuh tegap. Ia masuk ke dalam, lalu menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian dia segera menemui para sahabat Nabi yang ada di sana, dan berkata, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharaplah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan segalanya untuk kalian. Dan ketahuilah, bahwasannya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa."
Lalu orang itu pergi, dan para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Lalu Abu Bakar segera menjawab, dia adalah Khidir, saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu Umar akan mensolatkan mayit, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang. Tunggu saya, wahai Umar. Maka Umar menunggu dia, hingga dia masuk ke dalam shaf, dan mulai bertakbir. Dalam doanya Umar berkata, jika engkau mengazabnya, berarti dia durhaka kepadamu. Tetapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmatmu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mayat dikuburkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya, sambil ia berkata, beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur ini. Kemudian Umar berkata, bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang sholatnya, dan pembicaraannya itu. Maka seorang laki-laki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah, yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata, demi Allah, dia itu adalah Khidir yang pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Riwayat Muhammad bin Munkadir. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada waktu aku sedang melakukan tawaf, tiba-tiba kulihat seorang laki-laki sedang bergantung pada kelambu Ka'bah, sambil berdoa, wahai Allah, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok, dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak, dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Aku mohon, cicipilah aku dengan dinginnya ampunanmu, dan manisnya rahmatmu. Ali kemudian berkata, wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu. Orang itu berkata, apakah Anda mendengarnya? Ali lalu menjawab, iya, aku mendengarnya. Lalu orang itu berkata, demi Khidir yang jiwanya dalam genggamannya. Barang siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan, atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan. Riwayat Al-Hatib dalam Tarikh Baghdad, dari Sufyan Ats-Tsauri. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan adalah pendiri Masjid Jamik Damsyik. Pada suatu malam, dia hendak melakukan ibadah di dalam masjid. Dan dia minta kepada semua yang biasa bangun malam, untuk membiarkan dia sendirian melakukan ibadah, tanpa ditemani mereka. Pada tengah malam, dia datang ke masjid melalui pintu samping. Tiba-tiba, dia melihat seorang laki-laki sedang bersolat di antara pintu Sa'ad dan pintu Khodro. Al-Walid kemudian berkata, bukankah aku telah menyuruh kalian, agar aku tidak ditemani, dan membiarkan aku sendirian di dalam masjid? Mereka kemudian menjawab, wahai Amirul Mukminin, dia itu adalah Khidir yang selalu datang bersolat di sini setiap malam. Riwayat Ibnu Asakir, dalam Tarikh Damsyik. Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi seringkali melihat dan berkumpul dengan Khidir. Dia berkata, bahwasannya saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda kepadaku, segala riwayat tentang Khidir itu adalah benar, karena dia adalah orang yang paling alim di seluruh penduduk bumi ini, dan tokoh pengganti, atau wali abdal. Dan dia termasuk tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipersiapkan. Riwayat Ibnu Asakir, dalam Tarikh Baghdad. Umar bin Abdul Aziz.
Aku melihat seseorang berjalan bersama Umar bin Abdul Aziz, sambil menggandeng tangannya. Dalam hati aku bertanya, barangkali orang ini kurang normal. Setelah dia selesai mengerjakan sholat, aku bertanya kepadanya, "Siapakah gerangan orang yang menggandeng tanganmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Apakah kamu melihatnya?" Maka aku jawab, "Iya, aku melihatnya." Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, "Dia itu adalah Khidir. Tidak kulihat orang sesoleh dia. Dialah yang selalu menghimbauku, agar aku selalu bersikap bijak dan adil." Riwayat Abu Nuaim, dalam Al-Hilyah. Dan Abi Sufyan dari Siri bin Yahya, dari Ribah bin Ubaidillah. Ibrahim Al-Khawas. Dalam perjalananku, aku merasa sangat haus, sehingga aku terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba, aku merasakan ada percikan air pada wajahku. Setelah ku buka mataku, kulihat seorang pemuda tampan menunggang seekor kuda. Dia berpakaian hijau, dan memakai sorban berwarna kuning. Dia lalu memberi minum kepadaku, sambil berkata kepadaku, "Naiklah di belakangku." Tidak seberapa lama dari itu, aku sudah sampai di Madinah. Lelaki misterius itu kemudian berkata kepadaku, "Turunlah, dan sampaikan salamku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah kepada beliau, bahwa Khidir menyampaikan salam." Riwayat An-Nabhani, dalam kitab Jami Karomatil Aulia. Bishr Al-Hafi. Aku mempunyai sebuah kamar khusus untuk tempat ibadahku. Aku keluar dan mengunci pintu, sedangkan kuncinya ada di tanganku. Setelah aku kembali, tiba-tiba kulihat seorang laki-laki sedang sholat di dalam, lalu dia berkata, "Jangan takut, aku ini Khidir saudaramu." Aku kemudian berkata, "Ajarilah aku sesuatu." Lelaki itu lalu berkata, "Bacalah astagfirullah min kulli syai'in, dan astagfirullah min kulli akdin." Riwayat An-Nabhani, dalam kitab Jami Karomatil Aulia. Abdul Hakim At-Turmudzi. Abu Bakar Al-Warraq, murid dari Abdul Hakim At-Turmudzi berkata, bahwasannya Khidir alaihissalam sering datang menjumpai gurunya pada setiap hari Ahad. Dan mereka saling berbincang-bincang tentang beberapa kasus atau hal keadaan. Al-Hujwari selanjutnya menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Warraq berkata, Muhammad bin Ali Al-Hakim pernah memberikan kertas kepadaku, sambil berkata, "Lemparkan kertas ini ke dalam laut." Tetapi aku tidak melaksanakan perintahnya, dan kertas itu kusimpan di lemari rumahku, karena hatiku dihantui rasa was-was. Kemudian aku pergi mendatangi Al-Hakim dan kukatakan, bahwa aku sudah melemparkan kertas itu. Maka dia bertanya kepadaku, "Apa yang kamu dapatkan?" Maka ku jawab, "Tidak kudapati sesuatu apapun." Kemudian Al-Hakim berkata, "Kalau begitu, tentu kamu tidak melemparkan kertas itu. Maka kembalilah, dan lemparkan kertas itu ke laut." Kemudian aku kembali, dan benar-benar ku lemparkan kertas itu ke dalam laut, setelah rasa was-was lenyap dari perasaanku. Setelah melemparnya, tiba-tiba air laut itu terbelah, dan muncullah sebuah kotak dalam keadaan terbuka. Kemudian ku dekati kotak itu, dan kututup. Lalu aku kembali kepada Al-Hakim, dan menceritakan apa yang terjadi. Al-Hakim kemudian berkata, "Nah, kalau sekarang, kamu benar-benar telah melemparnya." Aku kemudian bertanya, "Wahai guruku, apakah rahasia semua ini?" Al-Hakim kemudian menjawab, "Aku telah mengarang beberapa buku tentang usul dan komentarnya, tetapi sangat sulit dipahami, dan tidak dimengerti." Maka Khidir meminta kepadaku naskah-naskah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan air, untuk menyampaikannya kepada Khidir.
Riwayat Al-Hujawairi, dalam Kashfil Mahjub. Abdul Malik At-Tobari. Tajul Islam, Abu Sa'ad As-Samani berkata, "Aku pergi menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Setelah usai melaksanakan ibadah haji, ayahku mengajakku pergi ke rumah Abdul Malik At-Tobari. Katanya, aku dengar dari salah seorang sufi terkemuka, bahwa dia pernah duduk-duduk di dalam Masjidil Haram, bersama Syekh Abdul Malik At-Tobari. Tiba-tiba seseorang masuk dari pintu masjid, dan berkata kepada Syekh Abdul Malik At-Tobari, 'Apakah besok pagi kita akan pergi ke Madinah?' Syekh Abdul Malik At-Tobari menjawab, 'Iya.' Orang-orang kemudian bertanya kepada Syekh Malik, siapakah laki-laki tersebut? Lalu dijawablah oleh Syekh Malik, bahwa laki-laki itu adalah Khidir alaihi salam. Riwayat Ibnu Munawir. Abu Bakar Al-Qattani. Dia adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim yang punya harisma, dan sangat kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru orang biasa adalah, dia senantiasa dalam keadaan suci dalam 1 hari 1 malam. Beliau berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun, dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah. Ia lalu mendekatinya, dan memberi salam kepadanya, sambil berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke Makom Ibrahim, bersama orang-orang yang sedang mendengarkan pelajaran hadis Nabi?" Abu Bakar mengangkat kepalanya, dan berkata, "Wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu, semuanya tanpa sanad. Sedangkan, aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang." Orang itu bertanya, "Dari siapa Anda mendengarnya?" Abu Bakar menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengajarkannya ke dalam hatiku." Orang itu kemudian bertanya, "Coba buktikan hal itu kepadaku." Lalu Abu Bakar Al-Qattani menjawab, "Buktinya adalah, bahwa kamu adalah Khidir alaihi salam." Riwayat Ibnu Munawir. Abu Abbas Al-Qasab. Ketika Syekh Abu Abbas berada di Naisabur, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya sambil berkata, "Aku ini orang asing. Aku datang ke kota ini, dan yang kudapati penuh dengan seruanmu, dengan jagamu, dan karomahmu. Maka sekarang ini aku ingin, agar kamu memperlihatkan salah satu di antara itu kepadamu." Syekh Abbas lalu menjawab, "Bukankah yang Anda lihat ini adalah satu dari karomah?" Bahwasannya Abu Qasab mempelajari ilmu ini dari ayahnya, dan dia melihat kecerdasan otaknya. Maka dia dikirim ke Baghdad, lalu dipertemukan dengan Syekh Ash-Shibli. Yang selanjutnya Syekh Ash-Shibli mengirimnya ke Mekah, lalu ke Madinah, kemudian ke Baitul Muqaddas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan Khidir, sehingga hatinya terpaut dalam cinta kepadanya, dan bersahabat intim dengannya, hingga ia kembali lagi ke tempat ini. Riwayat Ibnu Munawir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu aku pertama kali memasuki kota Irak, Khidir datang menemuiku. Beliau lalu memberi isyarat kepadaku, agar aku mematuhi apa yang diperintahkannya kepadaku. Katanya, "Duduklah kamu di tempat ini, dan jangan beranjak sedikitpun, hingga aku datang kembali kemari." Maka aku duduk di tempat itu selama 3 tahun. Pada tahun pertama, Khidir datang menjengukku, dan berkata, "Teruskan saja tinggal di tempat ini, sampai aku datang lagi menjengukmu di sini." Demikianlah, aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madain. Pada tahun pertamaku itu, aku tidak makan, kecuali hanya makan rerumputan saja. Dan aku juga tidak pernah meminum air, walaupun hanya seteguk. Pada tahun kedua, aku tidak makan, walaupun rerumputan. Tetapi, aku hanya minum air saja selama 1 tahun.
Dan pada tahun ketiga, makan, minum, dan tidur, semuanya itu dapat kutahan, dan sama sekali tidak kulakukan. Pada suatu malam, dan udara sangat dingin laksana salju, aku mencoba memejamkan mataku, di atas reruntuhan istana Kaisar Persia di kota itu juga. Anehnya, pada malam itu aku bermimpi basah sebanyak 40 kali. Dan setiap kali bermimpi, aku segera mandi wajib. Maka pada malam itu juga aku mandi wajib sebanyak 40 kali, agar aku tetap dalam keadaan suci. Setelah mandi yang terakhir aku segera bangun, dan berdiri melakukan ibadah, supaya aku tidak tertidur lagi. Riwayat Abu Suud Al-Haraimi, dalam Qalaid Al-Jawahir. An-Nuri. An-Nuri seringkali berkumpul bersama Khidir, dan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Tempat pertemuan mereka biasanya di dalam masjid, di pintu Farodis, dalam masjid Damsyik yang sekarang dikenal dengan kuburan Sayyidah Ruqayyah. Riwayat Muhammad Amin Al-Umari. Muhammad Syah An-Naqsyabandi. Seorang sahabat dekat Muhammad Syah, pada suatu hari bermaksud untuk menemuinya di rumahnya. Setibanya di sana, ia mendapatkan Syah sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di kebunnya. Akan tetapi, ia sendiri tidak mengenali siapa teman berbicara Syah tersebut. Setelah memberi salam, laki-laki itu mundur ke pinggir kebun. Lalu dia bertanya kepada Syah, yang kemudian dijawab, bahwa lelaki tadi adalah Nabi Khidir alaihi salam. 2 atau 3 hari setelah itu, ia mendapatkan Syah sedang asyik berbicara dengan laki-laki itu lagi. Tetapi 2 bulan kemudian, ia bertemu dengan laki-laki itu di pasar Buhara. Dia nampak tersenyum kepadanya, maka ia pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia memeluknya, dan menanyakan halnya. Setelah ia kembali dan memberitahukan kepada Muhammad Syah, maka dikatakan kepadanya, bahwa ia sebenarnya telah bertemu dengan Khidir di pasar itu. Riwayat Al-Hani, dalam Al-Hadaik Al-Wardiyah, fi Haqaq Ajla An-Naqsyabandiyah. Abul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abul Hasan berkata, "Aku bertemu dengan Khidir di Padang Sahara, lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Hasan, semoga Allah menyertai dirimu dengan kehalusan yang indah. Sesungguhnya kamu memiliki sahabat baik di rumah, maupun di dalam perjalanan.'" Riwayat Ibnu Atho dalam Lataif Al-Minan. Abu Suud bin Shibli. Abu Suud sedang menyapu di madrasah gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba di depannya telah berdiri Khidir, dan memberi salam kepadanya. Maka Abu Suud mengangkat kepalanya, dan menjawab salamnya. Kemudian ia kembali melanjutkan pekerjaannya, dan tidak memperdulikan Khidir. Oleh sebab itu, maka Khidir bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak memperdulikan aku, seolah-olah kamu tidak mengenalku?" Dijawablah oleh Abu Suud, "Sesungguhnya aku mengenalimu. Bukankah kamu adalah Khidir? Tahukah kamu, bahwa aku sedang sibuk berkhidmat kepada guruku?" Setelah Khidir memberitahukan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menjawab, "Memang, dia tidak mau meninggalkan keutamaannya untuk yang lain." Riwayat Muhyiddin dalam Futuhat. Abu Abdillah Al-Qurashi. Istri Al-Qurashi pergi meninggalkan suaminya sendirian di dalam kamar, karena dia sedang sakit. Tidak jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia mendengar suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Maka, dia pun kembali dan menanyakan kepada suaminya, siapakah teman suaminya itu. Kemudian dijawabnya, "Dia adalah Khidir. Dia datang memberikan kepadaku buah zaitun dari tanah Nejd, sebagai obat penyakitku ini. Akan tetapi, aku menolak pemberiannya." Riwayat Ibnu Atho dalam Al-Minan.
Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Abul Abbas Al-Arabi. Ketahuilah wahai wali yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya wali Autad, atau wali Pasak, dia adalah Khidir alaihissalam, sahabat Musa alaihissalam. Dia diberi umur panjang sampai sekarang, dan kami mempercayai orang-orang yang pernah melihat dia, serta menyepakati akan hal ihwalnya yang penuh keajaiban itu. Di sebuah jalan menuju rumahku, aku bertemu dengan seseorang yang tidak aku kenal. Dia lalu mengucapkan salam kepadaku, sambil berkata, "Wahai Muhammad, benarkah Anda Syekh Abul Abbas Al-Arabi?" Maka ku jawab, "Iya, saya ini orangnya." Setelah ku beritahukan kepada guruku, beliau berkata, bahwa yang kutemui di jalan itu adalah Khidir. Pernah pula pada suatu ketika aku berada di Tunis. Saat itu aku sedang naik perahu dalam keadaan sakit perut, sementara penumpang lainnya sedang tertidur nyenyak. Maka aku berdiri di pinggir perahu sambil melihat lautan yang luas itu. Tiba-tiba, kulihat seorang dari kejauhan di bawah sorotan sinar bulan purnama, dia sedang menundukkan kepalanya pada permukaan air. Setelah perahu semakin dekat kepadanya, nampak dia sedang berdiri pada sebuah kakinya, sedangkan kakinya yang kiri diangkat ke atas. Anehnya, kakinya itu tidak basah dengan air. Demikian pula setelah satu kakinya diangkat, nampak tidak ada air yang melekat. Setelah memberi salam kepadaku, dan berbicara seperlunya, dia kemudian pergi ke tepi pantai, mencari tempat berlindung di bawah menara. Anehnya lagi, dia hanya memerlukan 2 langkah untuk menuju ke menara itu. Padahal, jaraknya sekitar 2 mil dari pantai. Dari bawah menara itu dengan jelas suaranya ku dengar, bahwa dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di daratan kota Tunis pada malam hari, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadaku, "Bagaimana keadaanmu semalam, ketika bersama Khidir di tengah lautan? Apa yang dibicarakannya kepadamu, dan apa yang kamu bicarakan kepadanya?" Tidak seberapa lama sesudah peristiwa itu, aku berjalan-jalan di tepi pantai. Aku berjalan-jalan bersama dengan temanku, yang paling tidak mempercayai hal-hal yang luar biasa, atau keajaiban orang-orang soleh, atau seorang wali. Ketika kami masuk ke dalam sebuah masjid untuk melakukan sholat zuhur, dan di sana aku bertemu dengan orang yang pernah kutemui di tengah laut, yang katanya bernama Khidir itu. Kemudian dia mengambil tikar di mihrab masjid, dan digelarnya di udara setinggi 7 hasta dari tanah. Lalu dia berdiri di atas tikar, dan melakukan sholat sunnah. Aku berkata pada temanku itu, "Coba lihat itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Kemudian temanku berkata, "Datangilah dia, dan tanyakan kepadanya." Segera aku datangi dia. Selesai dia melakukan sholat sunnah, kuucapkan salam kepadanya, dan kusampaikan pula keherananku melihat semua yang telah kulihat, ketika berada di hadapannya. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai kawanku, yang kulakukan ini adalah sebagai jawaban bagi temanmu, yang tidak mempercayai hal-hal di luar kebiasaan itu." Lalu kutanyakan kepada temanku itu, bagaimana menurutnya sekarang? Dia lalu menjawab, "Apa yang dilihat mata adalah apa yang dikatakan." Riwayat Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat. Nabi Khidir hadir dalam pengurusan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Diriwayatkan, ketika Sayyidina Ali meletakkan jasad baginda di atas tempat tidur, tiba-tiba terdengar satu suara gaib dari sudut rumah, yang berseru dengan nada tinggi, "Jangan kamu mandikan jenazah Muhammad, karena ia adalah suci, lagi pula ia membawa kesucian." Sayyidina Ali merasa curiga, lalu bertanya, "Siapa engkau? Bukankah Rasulullah menyuruh kami memandikannya?" Kemudian terdengar pula suara gaib yang lain berseru, "Wahai Ali, mandikanlah beliau." Suara gaib yang pertama itu adalah suara iblis yang terkutuk, karena ia dengki terhadap Nabi Muhammad SAW.
Iblis bermaksud, supaya Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam liang kuburnya, tanpa dimandikan. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan, karena engkau telah memberitahu, bahwa suara itu adalah iblis. Lantas, siapa dirimu sebenarnya?" Kemudian suara itu menjawab, "Aku adalah Khidir. Aku datang untuk menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW." Jawab suara itu. Kemudian Sayyidina Ali pun memandikan jenazah Rasulullah, sedangkan Al-Fadl bin Abbas dan Utsman bin Zaid mengambil air. Serta datang pula malaikat Jibril yang membawa harum-haruman dari surga. Mereka mengkafani dan menguburkan baginda Rasul di kamar rumah beliau, tepatnya pada malam Rabu, dan ada pula yang mengatakan pada malam Selasa. Pertemuan Nabi Khidir dan Ibrahim bin Adham. Siapa Ibrahim bin Adham itu? Beliau adalah seorang raja Balkh yang meninggalkan istana, yang kemudian menjadi seorang sufi. Pada saat ketenaran Ibrahim bin Adham sudah tersebar luas, dia meninggalkan gua pertapaannya, dan pergi menuju Mekah. Dialah salah seorang sufi teladan umat Islam yang terkenal. Naga pun bersujud di hadapannya. Ketika berada di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama, yang mengajarkan kepadanya nama-nama teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama yang teragung itulah, Ibrahim menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesaat kemudian, ia dikarunia dapat bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. "Wahai Ibrahim," kata Nabi Khidir alaihissalam, "saudaraku Daudlah, yang mengajarkan kepadamu nama-nama teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu." Kata Nabi Khidir alaihissalam lebih lanjut, "Jadi, yang barusan tadi yang menjumpai Ibrahim bin Adham adalah Nabi Daud alaihissalam." Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dari perbincangan itulah, akhirnya Ibrahim mampu menyerap berbagai ilmu hakiki. Dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir alaihissalam adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Selanjutnya, perjalanan diteruskan menempuh ganasnya padang pasir. Sesampainya di Jatul Iraq, Ibrahim bertemu dengan 70 orang berjubah kain perca, yang tengah tergeletak mati. Dan darah mereka mengalir dari hidung dan telinganya. Ibrahim lalu berjalan mengitari mayat-mayat tersebut, dan ternyata salah seorang dari mereka masih hidup. "Wahai saudaraku, apakah yang telah terjadi kepadamu?" tanya Ibrahim. Orang itu menjawab, "Wahai manusia, beradalah di dekat air dan tempat sholat, dan janganlah menjauh, agar engkau tidak dihukum. Tetapi jangan pula terlalu dekat, agar engkau tidak celaka. Tidak seorang pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah sahabat yang memerangi para peziarah ke tanah suci, seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani." "Siapakah kalian?" tanya Ibrahim. "Kami adalah rombongan sufi, yang telah menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tidak peduli kepada sesuatu pun, selain kepadanya." Jawab orang itu. Demikianlah kisah-kisah tentang perjumpaan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para kekasihnya di dunia, dan di akhirat nanti. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.